Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih teman-teman jadi PNS? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, pada hari ini saya Diki sebagai host jadi PNS akan memandu teman-teman untuk bertemu dan berbicara langsung nih, kita ngobrol-ngobrol dengan tamu spesial hari ini. Ada Ayu Seger Miranda Pamungkas dari instansi Kementerian Keuangan, tepatnya DJKN. Nah, kita sambut dulu yuk, kita sapa yuk Ayunya nih. Halo Mbak Ayu. Halo Kak Diki, selamat malam. Selamat malam juga teman-teman semua. Malam Mbak Ayu. Apa kabar nih Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat, baik, seger juga Mas, sesuai sama Segar namanya. sesuai dengan namanya ya. Nah, Iya. teman-teman jadi PNS nih. Jadi Ayu ini adalah pelari wanita tercepat di Kementerian Keuangan saat ini loh teman-teman. Nah, jadi nih Oh. buat teman-teman wanita nih ya yang mau larinya cepet-cepet bisa langsung nih harus perhatiin tayangan pada hari ini buat dapet tips and trick dari Mbak Ayu ini. Aku manggilnya Mbak atau Kak nih kayak enaknya. Ayu juga boleh, Kak Ayu boleh, Mbak juga Ayu boleh, aja. Mbak juga boleh. Karena aku dari Jawa ya Mas, jadi Oh sering gitu. dipanggil Oh Mbak iya, nggak apa-apa. Jawa. Dari Jawa dari mana nih tepatnya nih, Mbak? Dari Klaten Mas. Oh, dari Klaten. Nah, Mbak Ayu ini sekarang kantornya itu di DJKN Singkawang, betul nggak, Mbak? Betul, saya kebetulan kan apa di kantor vertikalnya Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tepatnya itu di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Singkawang saat ini. Nah, nih teman-teman nih ya. Jadi Kak Ayu ini bukan di daerah Jawa, tapi di Pulau Kalimantan nih, di Singkawang. Ya, mungkin teman-teman tadi ada yang bertanya, ini Singkawang di mana? Nah, di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat ya Kak Ayu ya. Iya betul Jadi di Kalimantan Barat. yang bikin seru dan penasarannya Kayu ini kan di luar Jawa ya di Singkawang tapi nih larinya Mm. aktif. Nah ini mungkin boleh dikasih tahu nih sharing Kayu bagaimana bisa aktif untuk berolahraga khususnya olahraga lari Kayu. Jadi gini ya Mas ya, kalau untuk olahraga sendiri, aku memulai lari sendiri itu awalnya karena memang aku merasa aku butuh gitu. Jadi aku mencintai dunia lari, mencintai olahraga lari itu awalnya karena aku butuh, aku merasa apa? Dulu kan aku lagi stresnya kerjaan gitu kan. Aku butuh healing ya Mas kalau istilahnya anak-anak sekarang ya. Kita butuh healing, butuh untuk rilis stres itu. Nah, aku merasa diri aku tuh butuh suatu penyegaran, suatu butuh penyembuhan dari stres itu. Nah, salah satu caranya ternyata adalah aku menemukan itu dari lari gitu. Sama ada sih sebenarnya ada olahraga lain juga yang aku gelutin gitu ya, yoga gitu, pilates gitu. Cuman memang ternyata aku menemukan bahwa lari itu adalah diri aku itu ya waktu apa dari olahraga lari ini gitu. Jadi pertama memang aku merasa kita butuh untuk selain untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran. Dan yang kedua adalah karena aku menemukan bahwa lari itu di dalam lari aku menemukan diri aku gitu, Mas. Dan di Singkawang sendiri ada teman-temannya juga Mbak Ayu untuk lari. Kebetulan di sini ada juga komunitas dan cukup aktif juga. Tapi aku juga nggak jarang juga, bahkan sering banget hampir kayak 4 sampai 5 hari dalam seminggu itu aku bisa lari itu nggak ada temen juga nggak apa-apa gitu. Jadi menurut aku karena ya yang butuh sehat, yang butuh untuk gerak, untuk aktif itu kan diri aku. Jadi even gak ada teman pun juga aku gas saja gitu asal cuaca mendukung, badan kondisi sehat gitu. Gitu sih. Jadi menurut apa dilakukan sendiri pun gak masalah gitu. Tapi ada komunitas lari juga di sini dan cukup aktif. Namanya Singkawang Happy Runners. Jadi aku kasih tahu. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti ke Singkawang boleh kita kontak me. Nah, jadi ternyata Mbak Ayu ini nggak larinya itu nggak tergantung teman ya. Bahkan Mbak Ayu merasakan lari ini kebutuhan sehingga ya udah lari sendiri enjoy dan menjadi healing sendiri ya Mbak ya. Betul. Nah, terus boleh tahu nggak nih Mbak Ayu sebenarnya kenal lari itu dari tahun kapan gitu ya? Kalau kenal lari sendiri sebenarnya aku dari akhir 2018. Cuman waktu itu emang nggak apa ya nggak yang begitu digelutin gitu ya. Begitu itu 2018 aku saat itu masih di Pekanbaru, masih tugas di Pekanbaru. Nah, terus 2019 aku mulai pindah ke Jakarta. Di Jakarta kan banyak ya komunitas tuh
komunitas larinya macem-macem ya gitu. Nah, disitulah aku mulai ketemu komunitas ini, teman dari komunitas ini satu sama lain gitu. Ya udah, disitulah akhirnya aku mulai kayaknya ini emang seru nih, seru dan aku kayaknya harus menggeluti lari ini sebagai olahraga yang memang nggak cuman kalau tadi kebutuhan ya. Nah, sekarang mungkin aku sudah punya goals yang lain gitu. Dari awalnya hanya butuh hanya sekedar lari, sekarang mungkin sudah di level yang aku pengen terus berimprove dan juga berprogres gitu di larinya aku gitu, Kak. Jadi kalau dihitung-hitung kalau seriusnya bener-bener mau digelutin olahraga larinya itu dari 2019 sih gitu. Nah, larinya dari 2015, mulai seriusnya 2019 ya, Kak Bayu ya. Betul, Dan betul. sekarang dari kebutuhan ternyata sudah menjadi suatu improvement ya, pengen yang lebih baik lagi ya. Betul. Banget nih Mbak Ayu. Makanya gelarnya kita panggil pelari tercepat wanita di Kementerian Keuangan nih sekarang. Luar Belum biasa. lah, Mas. Terus Mbak Ayu tadi kalau bergabung larinya mungkin 2018 awal-awal. Nah, tapi kalau untuk bergabung komunitasnya sendiri tadi ada komunitas Singkawang Happy Runners. Mungkin bisa sharing mulai gabungnya apakah ketika memang kerja di sana atau setelah berapa tahun kerja atau bagaimana tuh? Oke, jadi kalau untuk komunitas sendiri, aku pertama waktu di Pekanbaru itu ada namanya komunitas liburan, liburun gitu ya tulisannya. Nah, habis itu baru aku hijrah ke Jakarta, aku mulai kenal lah BA 015 Runners. Itu komunitas larinya Kementerian Keuangan ya, sesuai dengan mata anggaran ya Mas ya, BA 015. Awalnya aku juga bingung kenapa namanya BA 015 gitu kan. Ternyata itu karena mata anggaran ya untuk Kemenq gitu. Jadi setelah itu baru di Jakarta aku juga ada komunitas Banteng Runners, sempat juga ikut Stronger Than Before di Jakarta gitu. Ya kurang lebih waktu di Jakarta ada 3 komunitas itulah yang dulu aku ikut gitu. Nah, waktu 2019 itu kan aku masih awal CPNS ya Kak ya. Terus aku OJT sampai 2020. Nah, tiba saatnya aku 2020 aku penempatan, baru deh 2020 itu aku hijrah ke Singkawang, barulah join di komunitas Singkawang Happy Runners gitu. Sama Oh, sekarang jadi juga ada lagi komunitas yang sekarang ada juga namanya komunitas Tim Livas, karena kebetulan di komunitas ini ada pelatihnya gitu. Jadi aku sekarang mulai private private training gitu bareng sama tim Livas, ada coachnya di situ gitu. Jadi sudah banyak komunitas sih gitu. Jadi kalau misalnya pas nanti di Jakarta ya aku akan ketemu sama komunitas aku. Nanti pas di Singkawang, di Pontianak, aku akan ada juga gitu. nah, Banyak teman dari lari bisa menambah banyak relasi dan teman sih Mas, menyenangkan. seru banget ya. Jadi ternyata Ya, sebelum Singkawang ini udah banyak banget ya kenal komunitas dan pertama kali itu di Pekanbaru liburan ya, liburun. betul. Liburun. Nah, mungkin pendapat Mbak Ayu ini seberapa besar support komunitas untuk Mbak Ayu nih untuk dalam lari-lari dan ternyata sekarang sampai seriusnya pakai coach ya ternyata ya. Betul. Itu dari perjalanan awal komunitas sampai sekarang dan di tim Lipas itu bagaimana nih seberapa besar peran komunitas untuk Mbak Ayu? Oke, kalau untuk peran komunitas ya, kalau dulu ya di waktu di awal-awal aku join join lari itu ya, join komunitas dulu mulai dari support ini kalau kita mau ikut race luar kota gitu. Nah, itu ada yang nge-range gitu. Oh, nanti kita di kota ini misalnya ke Bali atau ke Bandung gitu ya. Nanti ada mau barengan penginapan nggak atau mau barengan mobilnya nggak kayak gitu-gitu. Terus barengan carbo loadingnya nggak nanti pas udah di tempat race kayak gitu. Itu mungkin salah satu bentuk supportnya. Terus kalau untuk ada juga komunitas aku dulu namanya Stronger Than Before, itu support dari komunitasnya itu nggak cuman kita lari bareng ada temen ya, nggak cuman kita punya running bestie, tapi kita juga ini Kak punya dikasih juga program untuk latihan crossnya gitu, cross trainingnya gitu. Jadi ada latihan strength-nya, terus kita juga diajarin bagaimana mengatur pola makan yang baik bagi pelari gitu, karena kan kita nggak cuma lari doang ya, tapi kita harus memperhatikan asupan kita juga kan gitu. Terus kalau yang sekarang mungkin di tim Livas ini kan memang aku concernnya untuk target pribadi ya gitu. Jadi di situ setiap anggota komunitasnya pun punya program yang beda-beda gitu. Tapi nanti ketika kita pas pada saat lagi race gitu di race day ya itu kita saling support gitu. Kita nggak ada yang kayak istilahnya kompetisi
atau yang saing-saingan yang tidak sehat gitu enggak gitu. Jadi saling support gitu dari masing-masing kan udah punya program gitu. Jadi menurut aku peran komunitas dari kecil sampai besar itu apa namanya pengaruhnya tuh sangat terasa sih Kak gitu. Berarti tadi Seminimalnya tuh saling menyemangati gitu. Kita punya teman yang saling menyemangati dan punya ambisi yang sama itu menurut aku tuh udah eh, menyenangkan gitu dari komunitas itu. berarti tadi dari awalnya mungkin sendiri karena kebutuhan kita sendiri, tapi dengan bertambahnya komunitas ini makin mendukung kebutuhan kita juga ya, dan akhirnya kita bisa sama-sama berjuang untuk mencapai target kita juga ya, Hmm, Mbak Ayu ya. betul. Ya. Wih, keren banget, seru banget sih memang ketika kita gabung sama teman-teman komunitas, apalagi banyak orang itu makin seru dan menyenangkan. Nah, mungkin Mbak Ayu, selain Mm-mm. kegiatan lari, ada nggak sih kegiatan kesibukan lainnya selain lari gitu? Kebetulan aku nih dari apa ya dari sekolah dari SMA terus kuliah itu emang suka organisasi gitu ya kayak suka organisasi jadi walaupun nih aku sekarang ada di Singkawang ya di Kalimantan gitu cuman aku tetap keep connect sama teman-teman aku di Jakarta sama teman-teman ASN ya sorry sama teman-teman ASN di seluruh Indonesia itu melalui satu organisasi kepemudaan apa organisasi ASN gitu Kak jadi di situ kita kegiatannya juga sering ngadain webinar, ngadain apa pendampingan atau relawan untuk mengajar orang-orang yang pengen kerja kayak gitu-gitu. Jadi ya selain kerja, hari berorganisasi, terus juga ya mungkin apa menggeluti hobi lain juga sih Kak gitu ada hobi lainnya aku ada suka nyanyi juga gitu ya untuk healing-healing tipis-tipis lah ya gitu kalau selain lari gitu. Aku ikut organisasi Abdi Muda Kak namanya Abdi Muda Indonesia. Ya di situ itu kita memanggil semua PNS seluruh Indonesia untuk gabung gitu ya. Nanti di beberapa kesempatan gitu kita akan sering sih ngadain kayak kegiatan webinar, kayak kemarin juga ada pelatihan apa thinking apa strategic thinking kayak gitu-gitu sih. Seru banget pokoknya. Mungkin kalau teman-teman nanti mau join boleh ya. Nanti mungkin jadi PNS juga mau kolaborasi Oke, sama Abdi Muda boleh loh ya. Ditunggu kolaborasinya. oke, nanti kita tunggu kolapse ya, jadi PNS Oke, dengan Abdi Muda. siap. Nah, karena tadi kegiatan banyak, hobinya banyak, lari juga, kerja juga di Kementerian Keuangan. Nah, ini boleh tahu nggak sih sebenarnya tips triknya bagi waktu itu gimana sih antara kerjaan, hobi, dan kegiatan lainnya nih, Bayu? Ya itu balik lagi ke kita punya ini ya Kak ya, skill manajemen time sama kita punya apa kita bisa mengatur prioritas gitu. Kalau aku nih, aku kan tiap hari itu kan apa sudah dikasih menu latihan ya sama coach aku ya kalau untuk lari ya. Nah, kan udah tahu nih, oh jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, resnya di hari Kamis misalnya kayak gitu kan. Ya udah, karena kita kan punya waktu masuk kerja itu aku kan setengah 8 ya Kak ya, bisa fleksi kan kita kalau di Kementerian Keuangan kan sampai jam 9 ya. Cuman biasanya kalau di kantor aku di daerah itu kita jam 8 harus ada semacam kayak briefing pagi gitu. Jadi aku nggak boleh telat datang ke kantor sebelum jam 8 ya. Itu berarti harga yang harus aku bayar untuk aku bisa memenuhi latihan aku, ya aku harus lari lebih pagi. Ya harus bangun lebih pagi gitu. Kalau aku misalnya harus lari 1 jam gitu ya, let's say aku butuh waktu untuk siap-siap ke kantor itu setengah jam gitu ya. Berarti aku lari paling nggak harus jam berapa ya? Jam 6 lah ya, jam 6 gitu. Jam 6 harus sudah lari, selesai lari jam 7, jam 7 ya kita ada pendinginan, ada segala macam minum itu sarapan gitu. Ya untuk beres-beres cukup gitu. Jadi intinya kalau misalnya mau lari pagi, ya udah kita harus bangun lebih pagi gitu. Kita harus manage waktunya jangan sampai telat untuk siap-siapnya, untuk berangkat ke kantornya gitu. Kalau misalnya pagi nggak sempet ya, pagi nggak sempet untuk lari gitu kan, tapi di hari itu ada latihan, ya udah sempetin sorenya pulang kantor gitu. Biar biar misalnya apa nggak ada tanggungan gitu ya kita pulang kantor kita punya apa namanya punya PR istilahnya ya udah kita manfaatin waktu selama di kantor itu benar-benar untuk produktif ngerjain kerjaan kita jadi pulang kantor udah kita fresh kita lari gitu sih simpelnya gitu sih Kak memang harus ada tahu yang diprioritaskan dan juga kita harus disiplin kuncinya disiplin sama waktu yang mau kita gunakan gitu.
Jadi sebenarnya antara lari dan kerjaan itu waktu itu udah jelas bisa dibagi ya. Kayak ya kerja jamnya jam berapa, Betul, lari juga udah bisa pagi sebelum kerja. Bahkan kalau kita nggak sempat pagi pun bisa setelah pulang kerja ya, Kak Ayu ya. betul. Dan aku seringnya gitu, kalau nggak sempat shift pagi ya shift malam lah gitu. Oh, sampai shift malam juga berarti ya. Shift malam bisa, ya. Masih di sini soalnya lumayan rame lah. Ini kotanya maksudnya kota kecil, jadinya ya muter-muter gitu, nggak begitu yang apa beresiko gitu. Nah, oke. Terus tadi kan lari sama kerjaan. Kalau kegiatan lainnya tadi tuh kayak organisasi dan lain-lain itu berarti malam lagi kah? Apakah sampai begadang? Sedangkan Mbak Ayu katanya kalau pagi harus olahraga. Nah itu bagaimana tuh waktunya tuh? Atau memang organisasi yang Biasanya lain tuh sih, lebih fleksibel? oke, kalau yang untuk organisasi yang tadi aku sebutin, kayak yang aku join sekarang ini kan memang lagi aktif juga ya, Kak. Itu biasanya memang kan isinya juga karena sama-sama PNS, kita tahu lah, kita apa free-nya itu memang after office gitu kan. Oke, nah Kak Ayu sendiri nih tadi dalam lari sendiri juga Kak Ayu kan sudah ikut beberapa event ya. Kira-kira banyak nggak tuh? Betul. Dan mungkin ada event yang paling berkesan dalam mengikuti event lari. Event yang paling berkesan. Ini kalau dalam waktu berapa tahun ya? Mungkin dalam 1 tahun terakhir ya, Boleh, Kak ya. boleh, Oke, boleh. Atau nggak yang paling berkesan di Mbak Ayu nih? Event apa sih yang paling berkesan gitu? kalau yang paling berkesan jujur aja ini ya, yang kemarin waktu Bea Cukai Run gitu, itu Bea Cukai Run itu kan kebetulan itu yang ngadain dari Bea Cukai ya kayak Kak Diki nih ininya kan, Kak Diki juga salah satu juaranya nih. Nah itu menurut aku tuh berkesan karena apa ya, aku di situ aku bangga gitu karena aku bisa membawa nama instansi aku, terus di situ juga pertama kalinya aku kayak dapat gelar pribadi gitu ya, maksudnya gelar gelar apa untuk kategori individu gitu kan karena sebelumnya kan tim tim ya Kak ya untuk kategori apa juara satunya gitu kan waktu di Kemenq kan gitu. Nah ini waktu apa pertama kalinya lomba apa lomba lari di Kementerian Keuangan dan aku membawa nama instansiku gitu sih. Itu kalau untuk tahun apa selama ini sih yang paling berkesan buat aku itu gitu. Nah, jadi kan Kak Ayu ini kemarin lomba bea cukai di Jakarta ya, tepatnya di Ancol. Dan memang jadi juara satu. Betul. Makanya mungkin kita sebutnya sekarang karena ini tuh memang eventnya setingkat Kementerian Keuangan dan memang bersaingnya secara individu. Meskipun secara individu tapi tetap membawa instansi masing-masing. Makanya dapat sebutannya gelar pelari wanita tercepat di Kementerian Keuangan. Karena terakhir event ya memang Mbak Ayu yang jadi juara satunya. Keren banget. Iya. Lalu bagaimana nih Alhamdulillah. Mbak Ayu kan ini dari Singkawang tadi, tapi ini ke Jakarta. Apakah memang ada support kan dari pimpinan, dari instansi, dan mungkin saya yakin lah Mbak Ayu ini juga nggak hanya event yang mewakili instansi, tapi ada event juga yang mungkin pribadi ya. Nah ini bagaimana Mbak Ayu membagi apa tadi? Mungkin ada estimasi materi atau biaya segala macam untuk perjalanan itu bagaimana tuh Mbak Ayu? Apakah memang udah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Mungkin bisa sharing nih buat teman-teman yang menonton. Oke. Ya, mungkin aku cerita dulu dari yang ini ya, yang mewakili instansi dulu kali ya, Kak. Kalau Boleh, untuk boleh. instansi, ya untuk instansi, alhamdulillah kemarin waktu Bea Cukai itu dapat dukungan penuh ya dari kantor ya, baik dari kantor aku maupun sampai di sekretariat gitu ya, di kantor pusat ya. Kalau ya di kantor aku di JKN itu udah tau lah. Oke, yang lari tuh emang kalau cewek ayu seger gitu ya misalnya. Ya udah. Jadi kemarin sih alhamdulillah dari mulai apa proses ngajuin surat tugas, terus habis itu materi juga. Nah, itu alhamdulillah sih kemarin disupport ya Kak dari kantor gitu. Sampai balik lagi ke kantor itu semuanya alhamdulillah disupport dari kantor gitu. Terus kalau untuk apa? Kalau untuk satu lagi dari Kanwil aku pribadi ya Kak, dari Kanwil Kalimantan Barat itu, Kanwil Didikan Kalimantan Barat juga kemarin bahkan aku dikasih piagam penghargaan gitu Kak. Ini Keren mungkin banget, aku keren banget. aku terima kasih sama Kak Diki loh. Ini Kak Diki menyampaikan aspirasi itu kepada waktu itu yang nganterin surat tugas aku ya. Ada disampaikan Iya betul. aspirasinya. Terima kasih. Lalu itu aku mendapat apa penghargaan dari JKN Kalimantan Barat sebagai pegawai terbaik karena telah mewakili instansi DJKN tuh di lomba Bea Cukai kemarin gitu. Itu menurut aku ya apa ya? Itu apresiasi yang
apa apresiasi yang tinggi gitu yang udah aku terima saat ini gitu dari Kanwil aku gitu. Nah, lalu kalau berbicara masalah race atau apa event lari yang pribadi ya istilahnya kayak mungkin kemarin sempat ke Borobudur, terus ke Bali juga ya, Bali Marathon gitu. Materi itu pasti ya Kak ya, pasti gitu. Belum yang apa untuk akomodasi, transportasi itu pasti gitu. Ya kan kita udah bisa ngelihat ya kalender lari itu ya Kak Diki ya. Mungkin kalau Maybank itu sekitar Agustus, terus Borobudur itu November gitu kan. Jadi kita udah tahu nih di apa istilahnya di dalam apa setahun itu oh kira-kira main race-nya di tahun itu tuh apa aja gitu dan yang pengen kita ikutin yang mana ya udah kita susun coba kita nabung ya pasti ya untuk beli apa namanya untuk beli race-nya apa beli tiket race-nya buat akomodasi transportasi itu pasti harus udah disisihin dulu Kak gitu jadi pos-posnya udah disiapin oh bulan Agustus gitu ke Bali ya kan butuh berapa oke. Berarti nanti sekitar bulan terus November misalnya ke Borobudur. Jadi itu pos-pos uang di antara itu oh nggak boleh nih kepakai ini nih. Jadi udah disiapin nih karena dalam setahun kan pengen ikut ya ke Bali sama ke Borobudur gitu kan gitu. Sama yang mungkin yang menyita banyak waktu dan tenaga itu mungkin latihannya ya Kak ya. Sebenarnya ya kalau uang kan bisa dicari terus apa ada simpenan juga gitu ya. Tapi kalau untuk latihan, ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik dari jauh-jauh hari atau dari berbulan-bulan, itu menurut aku sayang sih gitu. Kita udah jauh-jauh gitu kan, udah misalnya udah ada materinya, tapi kita tidak mempersiapkan kita secara fisik, itu menurut aku apa sama aja bohong gitu. Jadi sebenarnya selain materi, kita juga harus apa siap secara jasmani dan rohani sih Kak gitu. Wah, tadi Gitu. Kak Ayu Jadi bilang nih, latihannya itu. keren banget sih cerita dari Kak Ayu tadi menyampaikan dapat penghargaan tertinggi segala macam. Dengarnya sampai merinding. Tapi memang ya pantas sih buat Mbak Ayu ini diapresiasi karena ya tadi bagaimana perjuangan Mbak Ayu dari meskipun jauh menunjukkan bukan di pusat ibu kota tapi Mbak Ayu pun juga bisa dan itu pun juga prosesnya nggak mudah ya Mbak ya udah berapa tahun berlatih sehingga kira pada posisi terakhir ya Mbak Ayu sebagai pelari tercepat di Kementerian Keuangan khususnya wanita kayak gitu. Keren banget sih salut buat Ya, Mbak Ayu ya. dan semangat terus banget lah buat latihannya. Tadi apalagi disampaikan bahwa latihannya itu prosesnya yang capek. Giliran larinya paling cuma berapa menit, berapa jam, tapi latihannya tiap hari ya. Satu Itu hari luar doang. biasa. Iya lari. Jadi kalau kan paling nggak kita latihan harus dari minimal 3 bulan sebelumnya ya kak ya. Kalau Betul. kita mau half marathon ya kan minimal 3 bulan gitu. Itu 3 bulan dalam seminggu itu 5 kali kita lari. Belum kita ini ya kan gitu. Oh ya mungkin Maka aku itu mau cerita lagi satu boleh nggak kak? boleh boleh. Jadi waktu yang hari aku yang acara Bea Cukairan itu, aku tuh sampai ditelepon langsung sama Kak Mila waktu jadi hari itu, jadi hari Minggu ya waktu itu ya eventnya ya kak ya kalau nggak salah ya. After itu, jadi hari setelahnya hari Senin itu akan dilihat aku tuh nelpon gitu. Halo Ade Ayu gitu dia cerita. Selamat ya Bapak bangga gini-gini katanya itu apa yang waktu acara di grup Eselon 2 Kemenkes 1 katanya ada itu. Wah ini di JKN nih gitu. Kayak yang merinding gitu. Sampai diapresiasi kayak gitu sama pimpinan gitu. Iya, keren banget. Berarti tuh teman-teman jadi PNS, meskipun teman-teman bekerja pun barangkali memang instansinya atau pimpinan support itu menjadi ya tadi kita dari hobi kita bisa membanggakan instansi dan dapat support. Jadi kita sama-sama senang ya kerja mendukung, kita pribadi pun senang melakukannya. Tapi tadi jangan lupa teman-teman juga udah harus latihan jauh-jauh hari karena ya mungkin latihannya panjang, tapi nanti untuk ditunjukkannya hanya dalam waktu 1 hari, itu pun bisa berapa menit atau bahkan cuma ya bisa sekian jam kayak gitu ya. Tapi keren banget sih merinding dan memang patut Iya, diapresiasi buat Mbak Ayu. Nah tadi kan kalau ngomongin terima terkait kasih. kesan yang paling apa event yang paling berkesan dan prestasinya Mbak Ayu nih. Nah mungkin ketika lari ini pernah nggak sih mengalami kegagalan gitu baik itu dalam berlatih atau dalam event mungkin ya Mbak Ayu sempat jatuh atau mungkin sampai sempat cedera atau kegagalan dalam suatu event yang tidak sesuai dengan target. Ada nggak tuh Mbak Ayu? Oh itu pasti ada kak, itu pasti ada. Kayak apa ya? Aku ada lah pokoknya tahun lalu itu
sempet ya ikut apa race gitu kan. Sebelumnya habis habis podium 1, podium 3 gitu kan. Pada suatu race selanjutnya gitu, aku dapet nomor 7 gitu. Walaupun di event itu yang dapat hadiah 1 sampai 10 sih Kak, tetap naik podium juga, cuman turun gitu ya. Nah, itu ya agak kecewa juga gitu, under ekspektasi gitu kan. Cuman yang bikin aku senang walaupun waktu itu peringkatnya peringkat 7 gitu, tapi tetap bisa dapat personal best aku gitu, Kak. Jadi Tapi udah terus juga belum lama ya, ya. belum lama ini juga aku baru seminggu seminggu yang lalu aku habis jatuh sih Kak, habis cedera gitu, kena kecelakaan. Jadi ini baru 1 minggu recovery nih kebetulan Oh iya, sekarang ini. kemarin Baru baru ya. recovery dan kebetulan lagi ada program challenge terakhir yang akhirnya kelewat ya Nah, gara-gara. ya itu salah satu kegagalan awal tahun aku tuh Kak. Aku curhat sama Kak Diki. Aduh Kak, padahal aku tinggal challenge terakhir. Iya. Tinggal terakhir yang long run itu padahal udah siap tuh ya kan. Sampai aku batalin, aku sebenarnya ada mau hari Minggu tuh mau ikut race 10K kan, tapi karena aku mau langsung challenge yang 20K itu jadi kayak hari Jumatnya aku kecelakaan gitu kan, kena tabrakan ringan gitu, jadi sempat cedera, sempat bengkak-bengkak gitu kaki aku, jadi ya itulah. Tapi kata Kak Diki kan rezeki sudah diatur, mungkin nanti ada kesempatan lainnya. Iya. Nah, selain tadi mungkin ada motivasi sedikit dari aku, tapi kan teman-teman juga mau tahu nih, ketika Kak Ayu gagal, apalagi tadi aku lihat mungkin itu hal yang sudah ditunggu ya, sudah ditunggu lama, tapi ternyata dalam kesempatan challenge terakhir tuh kayak ya nggak bisa lanjut nih karena kecelakaan. Itu bagaimana cara membangun kita untuk tetap semangat gitu, untuk ya udah kita jalan aja gitu dan kita bisa kejar target yang lain, itu gimana nih Kak Mbak Ayu bisa sharing buat teman-teman? Oke, jujur nih ya Kak, aku kemarin sempet bikin email email ke panitia ya Kak. Aku tanya, aku jujur aja gitu. Aku jujur, aku ceritain kronologisnya. Aku hari Jumat segala macam aku kecelakaan ringan dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan challenge. Aku sebenarnya tanya, apakah ada second chance lah ya ibaratnya gitu, second chance buat aku gitu. Anaknya nggak mau ini, nggak pantang menyerah Kak, walaupun sebenarnya tahu nggak akan ada, tapi dicoba dulu aja lah ya kan gitu. Jadi aku sempat email dan akhirnya dari panitia bilang dia turut prihatin sih sama musibah aku gitu, dan tapi memang ya sudah sesuai ketentuan dan biar kita fair play juga sama yang lain gitu ya. Akhirnya enggak gitu. Tapi ya udah aku kan sempat curhat sama Kak Diki juga gitu kan, ya nggak bisa nih challenge terakhir gitu kan. Ya aku pikir mungkin nanti akan ada kesempatan untuk pembukaan yang lain gitu ya, mungkin di pacer di race yang lain mungkin aku akan coba sih. Dan mungkin yang saat ini yang justru menyemangati aku adalah karena saat ini aku gagal gitu kan, aku harus tunjukin nih gitu, aku harus latihan lagi, harus mulai harus memulai bangkit lagi supaya aku bisa performa aku nggak turun, justru malah bisa naik. Nah, ketika aku nanti performku naik, itu kan justru akan akan membuat aku lebih siap untuk challenge yang berikutnya gitu sih. Keren Jadi banget, keep betul. keep motivated gitu aja sih Ya, Kak kalau tetap dari terus aku. semangat ya. Yang pasti itu tetap terus Betul, semangat meskipun jatuh, tapi kita ada kesempatan dan mencoba. Bahkan kita harus menunjukkan kalau kita bisa lebih siap lagi ya, Mbak Ayu. betul. Oh, Ya, nggak mungkin kerasa nih. mungkin sudah dipersiapkan untuk itu Kak. Jadi untuk dipersiapkan lebih matang lagi untuk the next challenge gitu. Semangat, kita doakan selalu sukses dan selalu sehat tentunya. Tapi sekarang udah aman kan ya Amin. kecelakaan yang kemarin ya? Alhamdulillah ini udah 1 minggu ini sudah mulai recovery pelan-pelan, nggak udah mulai lari lagi sih gitu. Walaupun belum berani long run gitu sih, tapi coba besok mau dicek lagi di fisioterapi. Kalau emang udah oke, mungkin udah bisa gas lagi sih Kak. Udah mulai minta Terus, menu program lagi dari coachnya. eh, ya terus tetap semangat, jangan menyerah. Pasti bisa Mbak Ayu. Nah mungkin Ya, untuk terakhir ada closing statement atau pesan kepada teman-teman nih, khususnya buat teman-teman yang mungkin mau mulai olahraga lari dan mungkin yang tadi yang punya target-target prestasi nih seperti Mbak Ayu. Boleh. Oke, kalau closing statement dari aku, buat teman-teman yang mungkin selama ini masih ragu untuk lari atau masih sering tanya-tanya gimana caranya buat lari, aku cuma mau bilang, ayo mulai lari sekarang karena kamu akan mendapatkan apa ya?
Mungkin kamu akan menemukan diri kamu di dalam berlari gitu. Jadi niatin dan mulai lari dari sekarang Tuh, gitu. teman-teman ya, Mungkin itu aja sih Kak, mulai lari. dua kata, mulai sekarang ya. Kalau mau mulai lari dari sekarang. Oke, Mbak Ayu, terima kasih banget atas kesempatannya, atas sharing-sharingnya. Benar-benar ceritanya itu luar biasa, seru banget, dan tentunya inspirasi. Harus dikasih tepuk tangan tuh buat Mbak Ayu nih, keren banget. Dan aku juga makasih nih buat teman-teman dari PNS yang sudah menonton. Semoga dari sharing kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya Diki, sampai jumpa lagi di program The Runners atau program lainnya oleh Jadi PNS. Dan selalu sehat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima Sampai jumpa. kasih. Oke, terima kasih.